Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah kaum muslimin, kita menyempatkan bagian dari waktu kita untuk suaranya nggak terlalu ini ya, terlalu iya. Mungkin ada yang ahli bisa ini. Oh, beliau ya. Iya. Menyempatkan diri untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak insyaallah ini akan memberikan manfaat. Berikutnya hadis 228, babun yuktabul maridu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Bab ditulis untuk orang sakit apa yang biasa diamalkannya sewaktu sehat. An Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yamradu, tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahihun, kecuali ditulis untuknya seperti apa yang diamalkannya dalam keadaan sehat. Tidak ada seorang pun yang sakit kecuali ditulis untuknya seperti apa yang diamalkannya dalam keadaan sehat. Kaum muslimin, dalam riwayat yang lain, istahaba Abu Burdah, astahibu Abu Burdah, istahaba Abu Burdah wa Yazid bin Abi Kabsyah fi safarin. Pernah Abu Burdah dan Yazid bin Abi Kabsyah, keduanya melakukan perjalanan. Fakana Yazidu yasumu fi safar, di mana di perjalanan itu Yazid berpuasa, sementara Abu Burdah dalam posisi tidak berpuasa. Faqala lahu Abu Burdah, Abu Burdah berkata kepada Yazid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Abu Burdah, Abu Burdah berkata kepada Yazid, sami'tu Aba Musa, aku pernah mendengar Abu Musa, yaitu ayahku, miraran, berkali-kali berkata, jadi bukan cuma sekali, berkali-kali berkata,
idza maridal abdu, apabila seorang hamba sakit, au safara, atau dia safar, kutiba lahu, maka akan ditulis padanya, minal amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun, kecuali ditulis untuknya seperti apa yang diamalkannya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Hadis riwayat Abu Bukhari. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, barang siapa yang menjaga salat malamnya lalu ia terluput karena tertidur, maka akan ditulis padanya pahala salatnya malam itu. Siapa yang terbiasa melakukan salat malam lalu dia tertidur di satu malam, maka ketika dia terluput, dia sudah dianggap mendapatkan salat malamnya tersebut. Kaum muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa, di mana amal-amal soleh yang mereka rutinkan dikala sehat dan dikala dia mukim, saat dia jatuh sakit atau dia melakukan perjalanan atau safar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan pahala untuknya, ya. Dia mendapatkan pahala yang sempurna sekalipun di masa sakitnya dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya tersebut dari amalan-amalan sunnah. Ya, ini kita berbicara tentang amalan sunnah. Sebab kalau amalan wajib, ya dalam kondisi sakit pun ya tetap wajib dikerjakan. Saat musafir, amalan-amalan wajib pun tetap mesti dikerjakan. Jadi ini kita berbicara tentang yang sunnah-sunnahnya. Seseorang di masa sehatnya, Masya Allah, untuk qabliyah, ba'diyah, sholat rutin, ya. Dia Masya Allah untuk sholat malam juga rutin, ya. Walaupun mungkin hanya beberapa rakaat, tidak 11 rakaat, mungkin cuma 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat berarti 3, atau bahkan hanya witir aja. Sholat duhanya juga oke, Masya Allah, ya. 1 pekan itu sudah mesti dah ada sholat suruknya atau sholat duhanya. Kemudian dia punya jadwal tetap, memang sudah tertulis di pintu rumah, ya, jadwal kajian, tetapi ada yang dilingkari, ini yang wajib, ya, 3 kali dalam sepekan atau 2 kali dalam sepekan atau sekali sepekan, yang penting ada dalam sepekan. Nah, itu juga dicatat. Juga kunjungan silaturahmi ke orang tua minimal 2 kali dalam sebulan. Wah, apik sudah. Dia punya jadwal-jadwal kebaikan dan itu rutin. Hingga kaum muslimin, yang namanya manusia cuma ada di antara 2 keadaan. Jika dia bukan sehat, ya sakit. Kalau hari ini sakit, akan disusul sehat. Hari ini sehat, besok disusul sakit. Cuma begitu kondisi manusia. Sehat, sakit, sehat, sakit, ya. Begitu juga kaum muslimin, ada kalanya manusia safar meninggalkan kampung halaman karena keperluan menjenguk anak, keperluan bisnis, keperluan ibadah, semisal umroh, haji dan lain sebagainya. Kaum muslimin, orang-orang yang terbiasa melakukan kebaikan atau amalan-amalan sunnah di waktu-waktu normal, waktu mukim, waktu sehat, ketika dia jatuh sakit, apa kata Nabi? Illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahihun wa huwa muqimun. Ya, akan dicatat untuknya
yang dicatat pahalanya seperti apa yang diamalkannya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mungkin, sekalipun itu tidak dikerjakannya di waktu sakitnya. Jadi stroke selama 5 tahun, stroke 5 tahun, tapi sebelum stroke dia rajin berjamaah, sudah dicatat terus itu. Kawan-kawannya berjamaah, dia tidak berjamaah, dicatat dapat lagi pahala. Ya, hari pekan, sepekan, hari Ahad, teman-temannya datang ke kajian, datang ke majelis, dia tidak datang, dicatat, ikut juga di majelis. Semua kebaikan-kebaikan dia didapatkan semuanya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, ketika Ibnu Mas'ud sakit, beliau menangis. Lalu salah seorang sahabatnya bertanya, qalu hal tabki jaza'an? Apakah kau menangis karena kekhawatiranmu terhadap sakitmu? Qala la, bukan itu yang aku tangisi. Walakinnahu nazala bi fi waqtin fattarah. Yang aku tangisi, penyakit ini datang di saat aku lagi dalam kondisi futur, alias lagi tidak kencang ibadahnya. Ya, ini tawaduknya Abdullah bin Mas'ud. Padahal ini sahabat sudah kencang sekali ibadahnya. Istilahnya kalau sinyal, sudah berapa ini? Ya, kekuatannya cepat. Ya, beda dengan kita, sinyalnya baru 1 digit, 2 digit sudah merasa sudah, ya, 4 3G atau 5 3G kecepatannya. Ya, itu berbeda dengan kita. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, aku ini menangis karena saat sakit ini datang pas lagi aku futur, lagi kendor, tidak pas pada puncak-puncaknya ibadah, sehingga ketika itu sakit, ya berapa lama pun maka aku tetap mendapatkan pahala sebanyak hal itu. Subhanallah kaum muslimin, ini motivasi untuk kita memanfaatkan waktu-waktu kita melakukan amal-amal soleh. Sebab ketika kita jatuh sakit, dan itu niscaya dialami oleh manusia, maka dia tetap mendulang pahala di masa lemahnya tersebut, di masa ia tidak bisa mengerjakan hal-hal tersebut. Nah, jadi misalnya dalam 2 bulan, dalam sebulan 2 kali silaturahmi, itu juga sudah tercatat. Semuanya sudah tercatat. Salat malamnya sudah dicatat, salat duanya sudah, semua dia dapat. Nah, ini karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh dan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian kaum muslimin, faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama. Ya, sama juga dengan istri. Waktu dia masih sehat, masya Allah, pelayanannya kepada suami full, ya, servisnya benar-benar istimewa, hingga akhirnya dia jatuh sakit. Masya Allah, selama dia sakit, maka dia terhitung mendapatkan pahala-pahala kebaikan tersebut sebagaimana ketika dia masih sehat. Baik, hadis yang berikutnya, An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin ibtalahu Allah fi jasadihi, tidak ada seorang muslim pun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada jasadnya, ya. Apakah tiba-tiba jasadnya lemah, tidak bertenaga, ya. Sering kami menjumpai orang-orang yang punya kasus seperti ini, datang ke rumah konsultasi dan lain sebagainya. Kami tanyakan, kenapa suami Anda? Entah Ustaz, dulu suami saya ini orang yang bersemangat, tampaknya tidak ada waktu yang kosong kecuali dimanfaatkan dengan hal yang bermanfaat. Terus sekarang enggak tahu Ustaz, lemah, enggak berdaya, enggak mau berbuat apapun. Kami tanyakan, seperti itu? Iya Ustaz, saya juga enggak tahu, enggak ada semangat hidup. Lah sakit apa sampean? Enggak ada sakit Ustaz, cuma kayak gini, lemah badannya, semangatnya hilang.
ya, atau karena kena lumpuh, ya, stroke, atau karena sakit. Jadi apa saja yang menimpa pada badan atau jasad seseorang, illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan. Kecuali, ya, kecuali ditulis untuknya seperti yang diamalkannya dalam keadaan sehat. Ya, selama dia sakit, maka apa yang pernah diamalkannya di waktu sehatnya juga ditulis. Ya, berarti kalau misalnya dulu waktu sehatnya cuma sholat 5 waktu saja, enggak ada sunnahnya, ya itu toh yang ditulis. Ya, kalau ngaji Al-Qur'annya cuma sekali sepekan, ya itu toh yang ditulis. Ya, kalau puasanya enggak ada kecuali puasa puasa Muharram atau puasa Arafah, ya itu aja yang ditulis ketika masuk waktu itu. Adapun sholat malam yang dia tidak lakukan, sholat dua yang dia tidak lakukan, ini yang tidak lakukan, nggak dicatat. Nah, jadi sekali lagi ini motivasi kita untuk memperbanyak apa? Memperbanyak amal-amal kebaikan di masa sehat. Fa in afahu, dan jika ternyata Allah memberikan kesembuhan untuknya, ya, ghassalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkannya dari dosa-dosa. Wa in qabadahu, dan jika ternyata wafat, ghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kaum muslimin, kita ini sebagai muslim, masya Allah, benar-benar sudah diuntungkan dengan keislaman kita. Kita ini kalau sakit, nanti cuma berujung pada 2 hal. Jika bukan sembuh, ya mati. Nah, ini yang paling ditakutkan orang kalau lagi sakit. Matinya ini yang paling dikhawatirkan. Ya. Apalagi sudah bercampur dengan rasa cemas, sudah gelisah kalau lagi sakit. Ya Allah, ini tidak mati apa ini mati apa enggak ini? Ya. Begitu juga mereka yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas. Ya, kalau sudah sakit, ini jangan-jangan mati nih ujungnya ini. Nah, ini kabar gembira untuk antum. Ini kabar gembira kita bersama. Kata Nabi, tidak ada seorang muslim yang sakit kecuali akan ditulis amal-amal yang dia kerjakan di waktu sehatnya. Wes, tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Kami pernah menjenguk seorang bapak, dia penunggu masjid. Memang dia sudah bertekad, nanti kalau aku sudah tua, aku di masjid ngopeni masjid, tak sapu-sapu masjid, aku menjadi marbot masjid. Oke. Masih kerabat, kami masih ada hubungan kerabat. Suatu waktu kami pulang kampung, dia jatuh sakit. Ya, kami membesuknya. Dia menangis. Ya, beliau merangkul kami dan berkata, subhanallah, semenjak sakit ini, saya sudah tidak bisa lagi sholat malam yang biasa saya rutinkan. Saya juga tidak bisa lagi sholat duha. Saya tidak bisa lagi membersihkan masjid yang saya biasa lakukan bertahun-tahun lamanya. Dia sambil bercucuran air mata. Sabar, sabar. Ya, Anda tahu hadis Nabi bahwa barang siapa yang sakit, ya, maka akan dicatat untuknya apa yang ia biasa rutinkan dikala dia sehatnya. Alhamdulillah, dia begitu bergembira, tambah nangis lagi. Tapi nangis ini nangis kebahagiaan ketika dapat berita seperti ini. Setelah kami pulang, sehari 2 hari dapat kabar meninggal dunia. Subhanallah. Ya, dapat kabar meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin, dari ini kita bisa lihat bahwa memang orang kalau sakit hanya akan berujung pada 2. Kalau ternyata Allah sembuhkan dia bersih dari dosa-dosa. Ya, karena kita sudah sama tahu bahwa sakit ini menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa. Dan jika ternyata wa in qabadahu, jika Allah ternyata mewafatkannya,
ghafara lahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya Allah, kalau mati, pada akhirnya mati, Allah sudah mengampuni dosa-dosa dia. Bukankah ini kabar gembira kaum muslimin? Ya, kabar gembira bagi saudara-saudara kita atau kita sendiri yang mengalami sakit. Tidak usah cemas. Selagi Anda seorang mukmin, antum tidak kehilangan pahala. Ya. Yang kedua, kalau sembuh dihapuskan dosa-dosanya. Kalau meninggal, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Baik. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah qala, ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya Ustaz, demam datang? Iya, demam. Anda tidak salah dengar. Ya, demam. Demam datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ketemu hadis-hadis seperti ini kaum muslimin, terima. Ya, terima. Seperti yang kita kaji subuh tadi di rumah Dr. Agung. Ya, bahwa apabila kita mendengar suatu hadis yang kita menganggap ini hal seperti mustahil dan pendengaran orang sulit menerimanya, maka Anda harus menerimanya. Ya. Walaupun agak asing, terasa aneh di telinga kita dan di hati kita, terima. Untuk persoalan seperti ini kaum muslimin, Nabi didatangi demam, ini biasa. Ya. Karena Nabi sendiri pernah berkata, sesungguhnya aku masih tahu di Mekah ini ada batu yang pernah menyalami aku. Ucapkan salam, ada batu. Nabi masih tahu batu itu. Nabi SAW pernah berbicara dengan atau mendengar keluhan onta. Nabi masuk kebun, ya, beliau habis buang hajat, dia menemukan onta yang sedang merintih, sedang menangis. Ya. Lalu Nabi berkata, mana pemilik onta ini? Katanya, saya ya Rasulullah. Katanya, onta ini baru saja mengadu kepada saya bahwa engkau memperlakukan dia tidak dengan cara yang baik. Begitu juga Nabi SAW pernah mendiamkan batang kurma yang ada di masjid yang menangis karena ditinggal oleh Nabi SAW. Karena biasanya Nabi kalau khutbah Jumat bersandar pada batang kurma itu. Setelah ada mimbar, nggak lagi bersandar di situ, nangis. Dan sahabat-sahabat menyaksikan tangisan itu. Seandainya Nabi tidak mendiamkannya, tangisannya akan terdengar hingga hari kiamat. Jadi kalau kita pergi umroh akan terus mendengar tangisan. Tapi ini sudah diamkan Nabi. Ya, ala kulli hal seperti itu. Dan bulan pernah terbelah dua. Kaum muslimin, kali ini demam datang menemui Nabi SAW. Faqala, demam itu berkata, ib'athni ila athari ahlika indak. Kirim aku kepada orang atau kepada keluargamu yang paling engkau utamakan, yang paling engkau cinta. Kirim aku kepada keluargamu yang paling engkau cinta. Ya. Baik. Fa ba'asa ilal ansar. Maka Nabi pun mengirim atau mengutus demam tersebut ke orang-orang Ansar, ke perkampungan orang-orang Ansar. Ya. Hingga akhirnya orang-orang Ansar pada demam semua. Subhanallah. Ya. Orang-orang Ansar pada demam. Dan ini menunjukkan kaum muslimin bagaimana kedudukan dan kemuliaan orang-orang Ansar. Nabi SAW bersabda tentang orang-orang Ansar, al-ansaru syiarun wan nasu ditharun. Orang-orang Ansar itu syiar. Syiar itu adalah pakaian dalam yang langsung melekat dengan kulit. Itu namanya syiar. Sementara selain orang Ansar, dithar, dia seperti pakaian luar. Ya, berarti orang Ansar ini istimewa di hati Nabi SAW. Ya. Karena istimewanya orang Ansar, maka Nabi mengutus demam pergi ke orang Ansar. Lah, kalau kita, kalau cinta yang jangan dikirim ke sana. Ya. Ini kan logikanya. Kalau cinta, kenapa dikirimkan sakit? Ya, kepada orang yang kita cintai.
kaum muslimin. Itu karena apa? Karena Nabi tahu hakikat daripada demam ini. Karena demam ini menggugurkan dan merontokkan dosa. Saking sayangnya Nabi kepada orang Ansor, Nabi ingin hati-hati mereka semua bersih. Hati mereka bersih dari dosa. Sehingga diharapkan dengan bersihnya dari dosa, mereka semakin dekat kepada Allah dan mereka masuk ke dalam surga. Nah, kalau bisa ditawarkan ini demam, coba kirim kepada orang yang tercinta. Ya enggak wes. Kalau perlu kasih ke lawan yang menjadi musuh kita, biarkan aja demam. Ya, kalau Nabi dikirim ke orang Ansor. Nah, sekaligus kaum muslimin, demam ini tidak patut untuk dicela. Dia adalah hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika dia mendatangi seseorang, ini adalah kemuliaan. Kemuliaan bagi dia. Karena apa kaum muslimin? Dengan adanya penyakit demam ini, maka dosa-dosa kita digugurkan, dirontokkan dengan demam tersebut. Ya, baik. Alias kalau demam-demam biasa kaum muslimin, ya, tidak mengkhawatirkan anak demam-demam biasa, nggak usah langsung dijejali dengan obat. Bicaranya hilang ini, ya. Atau kita, nggak usah anak kita. Aduh, kok nggak enak, kok demam ya? Minum obat apa semua diminum biar nggak demam. Biarkan saja kaum muslimin. Selagi tidak mengganggu kewajiban, kita masih fit untuk melakukan aktivitas kita, biarkan saja. Itu adalah kehormatan. Ya, lihat demam ini demam. Ya. Baik. Fa baqiyat alaihim sittata ayyamin wa layalihin. Dan demam ini terus menerus ada pada orang-orang Ansor selama 6 hari 6 malam. Gak turun-turun demamnya orang-orang Ansor. Gak turun-turun. Jadi ini demam berjamaah. Demam berjamaah, bukan cuma 1-2 orang, demam. Ya, menimpa orang-orang Ansor. Fastadda dzalika alaihim. Ya. Dan demam itu semakin menjadi-jadi. Ya, semakin menjadi-jadi panasnya demamnya orang-orang Ansor. Fa'atahum fi diyarihim. Lalu Nabi mendatangi perkampungan orang-orang Ansar. Fasyaku dzalik. Lalu mereka mengadukan hal tersebut. Ya. Boleh jadi mengadukan, minta didoakan atau minta diberi obat. Ya, jadi boleh kaum muslimin mengadukan sakit kita kepada orang lain, baik kepada dokter atau siapa saja, dalam rangka untuk meringankan atau untuk mencari kesembuhan. Ya, rupanya orang Ansor sudah nggak kuat, makanya mereka mengadukan hal itu, bukan mencela demam, enggak, sudah nggak kuat. Faja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran wa baitan. Nabi lantas memasuki rumah-rumah Ansor, rumah demi rumah. Ya. Satu-satu rumah dimasuki. Subhanallah. Padahal bisa saja Nabi berdoa atau menyuruh demam, sudah, tugasmu sudah, ayo pulang. Atau Nabi berdoa agar demam ini diangkat, selesai sekali doa. Tetapi Nabi SAW dengan kebaikan akhlaknya, beliau mendatangi rumah demi rumah. Ini selesai didoakan, ini selesai didoakan, ini sudah sembuh didoakan, begitu seterusnya. Dan berapa rumah? Ya. Nabi benar-benar seorang yang tawadu. Saat membesuk orang sakit, Nabi tidak hanya mengunjungi orang-orang yang kaya di antara mereka atau orang yang terpandang di antara mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjenguk orang-orang Badui. Ya, menjenguk orang-orang Arab Badui, yaitu rakyat yang tidak berpendidikan, yang tidak mengerti apa-apa, itu juga dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yad'u lahum bil afiyah. Mendoakan kesembuhan untuk mereka. Nah, setelah mereka semua sudah sembuh, Nabi pun pulang. Falamma raja'a taba'athu imra'atum minhum. Ketika Nabi pulang, beliau diikuti oleh seorang wanita juga dari kalangan Ansar. Faqalat wallazi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu pada kebenaran. Bolehnya bersumpah sekalipun tidak diminta untuk bersumpah. Inni
laminal ansar. Ya Rasulullah, aku juga ini bagian dari wanita Ansar. Wa inna abi laminal ansar. Abi saya juga orang Ansar. Berarti lengkap. Berarti dia ini memang betul-betul orang Ansar. Dia orang Ansar, maksudnya lahir di sana. Abinya juga orang Ansar. Karena anak itu mengikuti status bapak. Jadi kalau bapaknya orang Sumatera, ibunya orang Muncar, tinggal di Muncar, tetap dia orang Sumatera hitungannya. Ikut bapaknya. Ya, baik. Fad'ullah li kama da'uta lil ansar. Mohon doakan juga aku, karena aku juga kena. Ya, karena Nabi berdoa suruh ke orang Ansor. Ya, Nabi pikir sudah semuanya didatangi, ternyata ada yang belum didatangi. Nah, wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, saya orang Ansor, aku juga kena doa sampean. Oleh karena itu, mohonkan kesembuhan untukku." Kata Nabi, "Ma syi'ti." Ya, terserah jenengan. "In syi'ti da'utullah ayyu afiyak." Kalau sampean mau, ya tak doakan dan semoga Allah menyembuhkan sampean. "Wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Tapi kalau sampean mau sabar, ya, mau sabar dengan sakitmu itu, bagimu surga. Ya, ada surga untukmu. Qalat bal asbir. Ya wes, tak sabar, nggak usah didoakan. Wala aj'alul jannata khataran. Dan saya tidak ingin menjadikan surga itu sebagai taruhan. Ya. Saya tidak ingin menjadikan surga itu sebagai taruhan. Ya, namanya taruhan kaum muslimin, bisa dapat, bisa tidak, bisa untung, bisa buntung. Ini Nabi bilang, kalau kau sabar bagimu surga, ya wes, tak ambil yang itu. Ya, kalau udah pilih sembuh, nanti ketika sembuh beramal bisa dapat surga, bisa tidak dapat surga. Tapi ini ada, ya, ada janji khusus dari Nabi. Kalau kau sabar, bagimu surga. Wah, ini bukan sifatnya taruhan ini. Ya, ini adalah sebuah kepastian. Ya sudah ya Rasulullah, tak ambil yang itu, tak ambil yang pilihan yang terakhir, surga. Saya tidak ingin menjadikan surga sebagai taruhan. Wah, luar biasa kaum muslimin. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan teks-teks hadis misalnya, barang siapa yang melakukan seperti ini, Allah pasti masukkannya ke dalam surga. Siapa yang melakukan amalan ini, pasti Allah masukkan ke dalam surga. Sudah, sambut. Jangan jadikan surga sebagai taruhan. Ya. Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Sahabat diam. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini juga membesuk orang sakit? Sahabat pada diam. Abu Bakar bilang, saya ya Rasulullah. Dan di hari ini, di hari yang sama, siapa memberi orang makan orang miskin? Sahabat pada diam. Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Dan di hari ini juga, di hari yang sama, siapa mengikuti orang mengiringi jenazah? Semua sahabat diam. Kata Abu Hurairah, kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kata Nabi, tidak berkumpul 4 perkara ini pada diri seseorang di satu hari. Tidaklah berkumpul 4 perkara ini dalam satu hari pada diri seseorang, kecuali Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Kalau dengar berita seperti ini, sudah wes, segera dieksekusi. Tapi repotnya mau pulang kajian lagi nggak puasa, habis menikmati makanan semua di Pak Man. Berarti kalau kurang 1 nggak dapat. Nah, itu repotnya. Ya. Pas lagi puasa nggak ada orang mati, nggak ada pengumuman. Ya. Subhanallah kaum muslimin. Ini, ya, ini bukan lagi barang taruhan. Alias siapa yang melakukan 4 ini, kata Nabi, kecuali dia pasti masuk surga. Nah, jadi
Kalau nanti antum misalnya di suatu hari berpuasa, terserah puasa sunnah atau puasa Ramadan nanti, ya. Lalu mencari 3 berikutnya, insya Allah bisa lah, ya. Apalagi mereka yang dekat dari rumah sakit, sudah, ya, bisa mengunjungi orang yang dikenal ataupun tidak, orang yang matinya kita kenal atau tidak. Adapun orang-orang miskin, alhamdulillah banyak orang-orang miskin di sekitar kita. Dan kaum muslimin, ini hadis, kita lihat statusnya, kata penulis hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab As-Sahihah 2502, ya. Jadi ini bisa dijadikan bahan cerita, para khotib bisa menjadikan sebagai bahan khutbah, ya. Para guru bisa menyampaikan ini kepada murid-muridnya, dan para tenaga-tenaga medis bisa menghibur orang-orang sakit dengan hadis ini. Katakan bahwa demam itu sebenarnya diberikan, datangkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya, karena Nabi mengutus demam ini kepada orang-orang Ansar. Baik. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal humma. Tidak ada sakit yang paling aku sukai yang menimpa diriku dari semua sakit-sakit yang ada, melainkan sakit demam. Ya. Ini artinya bahwa demam itu bertingkat-tingkat juga kaum muslimin. Sakit itu bertingkat-tingkat dalam mendatangkan pahala. Ya. Sakit itu bertingkat-tingkat dalam mendatangkan pahala. Makanya kata Abu Hurairah, dari sekian sakit yang ada, yang tak favoriti sakitnya, sakit demam. Subhanallah. Ada sakit yang difavoriti. Ya, paling aku sukai demam. Kenapa? Kata Abu Hurairah, li'annaha tadkhulu fi kulli adwin minni. Karena demam itu masuk pada setiap organ-organ tubuhku. Di kepala juga ya demam, tangan juga ya demam, badan juga demam, sekujur tubuh demam. Itu aku sukai. Wa inna Allah azza wa jalla, sedang Allah subhanahu wa ta'ala, yu'ti kulla adwin qistahu minal ajri. Allah memberikan pada setiap bagian organnya dengan pahala. Jadi setiap yang sakit-sakit itu di organ tubuh kita dapat pahala. Ya. Kalau sakit gigi kan terfokus di gigi itu sakit. Tapi juga sakit juga di badan, ya. Ya, pusing, ya. Terfokus di kepala, tetapi sebenarnya cuma efek, yang lain kena efek. Tapi kalau demam semuanya kena. Nah, itu alasannya. Dan kenapa menyenangkan? Karena setiap anggota ini, anggota-anggota tubuh ini, itu ada balasan pahala. Ada balasan pahala. Kaum muslimin, ini seolah mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan bahwa orang kalau kena penyakit bukan cuma dihapuskan dosanya, tetapi juga dapat pahala. Ungkapan Abu Hurairah ini berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Ada di sebelumnya itu ketika kita baca, ya, hadis Abu Buraidah kalau tidak salah, ya, ya, Abu Ubaidah. Pernah ada seseorang datang kepada Abu Ubaidah bin Jarrah yang ketiga itu sedang sakit. Lalu tamu berkata, para sahabatnya berkata, bagaimana dengan pahala yang diraup dan diperoleh oleh Amir? Ya. Apa kata Abu Ubaidah? Kalian tahu enggak? Disebabkan apa orang dapat pahala? Kenapa orang itu dapat pahala? Ya, kata sahabat, ya karena kita kena musibah, kita dapat pahala. Kata kawan-kawannya Abu Ubaidah. Kata Abu Ubaidah, bukan. Orang dapat pahala itu adalah apa yang dia infakkan di jalan Allah. Itu dapat pahala. Adapun sakit ini yang menimpa kalian, ini menggugurkan dosa-dosa yang kalian dapati, yang Anda lakukan. Ya, alias Abu Ubaidah hendak mengatakan kepada kita, sakit itu tugasnya adalah untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa. Tetapi Abu Hurairah berpendapat
bahwa ketika orang ditimpa sakit, selain gugur dosa-dosanya, juga dia mendapatkan pahala. Subhanallah. Lah kalau ada dua pendapat kayaknya ini, mana yang benar ini? Ya berharap ya kayak Abu Hurairah, ini nyaman ini. Ya. Jadi bukan cuma rontok dosa-dosanya, dapat pahala. Ya. Coba lihat, ini asar ini sahih apa enggak ini? 503. Albani, sanadnya sahih. Ya. Sanadnya sahih. Ya, sudah. Ya. Para ilmuwan hadis itu kadang bilang hadis sahih. Ya, kadang bilang sanadnya sahih. Ini maksudnya apa ini? Hadisnya sahih, ini sanadnya sahih. Kaum muslimin, hadis sahih itu kriterianya satu, sanadnya bersambung dari pak ini ketemu, mereka saling mentransfer ilmu, ketemu alias bersambung sanadnya. Yang kedua adil. Adil itu dia orang yang terpercaya agamanya, bukan orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Ya. Dan yang ketiga, akurat dalam sisi hafalan. Ya. Kalau dibilang tempe tahu, dia tidak tukar tahu tempe, enggak. Telur ayam, dia tidak bilang ayam telur. Akurat ketika menyampaikan berita, dan akurat kalau nulis. Kalau hadis enggak ada yang salah. Ya, kalau menghafal disampaikan nggak ada yang salah, itu namanya akurat. Apa yang diterima itu juga yang keluar. Kalau kita kadang nulis, Ustadz ini, oh boh tulisannya kok nggak jelas, disuruh baca, apalagi uang baca ulang nggak bisa, tulisannya samar. Ya, apalagi disuruh mengeraskan bacaannya nggak bisa, itu namanya nggak akurat. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, dia tidak syadz. Tidak syadz itu tidak menyelisihi berita-berita yang sama dengannya. Ya, misalnya orang terpercaya di sini mengatakan bahwa besok kajian plus makan. Lah ada juga orang terpercaya ngomong besok kajian plus kerja bakti. Loh, ini yang terpercaya bilang ada makan, ini kok dia bilang kerja bakti. Nah, ini namanya syadz. Nyeleneh dari yang lainnya. Kemudian tidak berilat, nggak ada penyakitnya. Ya, tidak berilat. Ilat itu ada penyakit yang samar, ibaratnya kayak apel ya. Tampak betul-betul sempurna, hijau dan lain sebagainya. Pas dimakan ada ulatnya di dalam. Nah, untuk mencari penyakit seperti ini bukan gampang. Nah, syarat hadis sahih harus terpenuhi ini. Harus terpenuhi 5 ini. Nah, ketika seorang muhaddis berkata hadis ini sahih, seolah-olah dia memberikan jaminan kepada Anda bahwa 5 syarat ini sudah ada pada hadis ini. Wes terima, sudah wes. Ya, sehat hadis ini, nggak ada masalah. Tetapi ketika dia mengatakan sanadnya sahih, nah, berarti kalau sanadnya sahih, terpercaya orangnya, bersambung sanadnya, kemudian akurat hafalannya. Cuma kami tidak menjamin yang dua, tidak menjamin duanya, yaitu tidak syadz dan tidak ada penyakit samarnya. Ya, saya nggak menjamin ini. Nah, semisal kata Syekh Albani, ini sanadnya sahih, perkataan Abu Hurairah ini sanadnya sahih, tetapi nggak jamin kalau syadz apa tidak isinya, karena isinya ini ada berbeda dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, sehingga Ibnu Taimiyah ketika melihat ada hadis-hadis seperti ini, beliau bikin tulisan yang panjang, ya, bikin tulisan yang panjang, dan pada kesimpulannya, ya, kalau tidak salah ya, kalau enggak ini lupa ini, bahwa jika sakit itu melahirkan ketaatan, ya, misalnya dia sakit sambil menahan rasa sakit asam urat, dia bilang subhanallah walhamdulillah, dia dapat pahala di situ. Di samping gugur dosa-dosanya, dia juga mendapatkan pahala. Tapi kalau cuma tahan misalnya berarti dia hanya mendapatkan pengguguran dosa, ya, tidak dapat pahala. Begitu ulama-ulama mengkompromikan di antara asar-asar ini. Namun kita sepakat,
kita sepakat bahwa orang jika kena sakit gugur dosa-dosanya. Kita sepakat. Tetapi apakah sakit ini juga di selain gugur lalu diberikan pahala setiap sakit yang dirasakan? Ini menjadi perbedaan pendapat di antara sahabat seperti asar yang baru saja kita bahas ini. Baik. Hadis berikutnya. An Abi Nuhailah. Dari Abu Nuhailah. Ketika itu Abu Nuhailah kena panah. Ya, kena busur, kena anak panah. Dan kita sudah sama tahu kalau orang kena panah mau dikeluarkan itu Masya Allah sakitnya. Walaupun ya pembicara belum merasakan, cuma melihat orang-orang ketika mau cabut panah itu luar biasa sakitnya. Nah, ketika masa mencabut anak panah tersebut, orang-orang berkata di sekitarnya, "Ud'ullah." Berdoalah kepada Allah, berdoa Mas, berdoa. Dia berkata, "Allahumma skun minal marad. Allahumma nqus minal marad." Ya Allah, kurangi rasa sakitnya ya Allah. Kurangi rasa sakitnya. Wala tanqus minal ajr. Tapi pahalanya ojo dikurangi. Subhanallah. Sakitnya mohon dikurangi, ya, tapi pahalanya ojo jangan sampai. Ya, baik. Faqila lahu ud'u. Ayo berdoa yang lain berdoa. Dia terus berdoa, Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang muqarribin, termasuk dari orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Muqarribin ini kaum muslimin, ya, muqarribin. Ini tingkatan-tingkatan dalam amal soleh. Ada orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ini tingkatan yang paling rendah. Zalim itu artinya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ya mungkin juga dia sholat, tapi maksiatnya juga banyak. Ya, itu zalim. Ada tingkatan kedua yang pertengahan, namanya muqtasid. Muqtasid itu amal baiknya sebanding dengan amal buruknya. Ya. Adapun al-muqarribin, ya, ini orang yang amal baiknya lebih dominan. Ya, dia melakukan kemaksiatan tapi dia tidak menyengajanya, hal-hal yang kecil lah istilahnya. Ya, tapi dia lebih dominan melakukan kebaikan. Nah, ketika dia tersakit seperti ini, dia berdoa, Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikan aku sebagai muqarrabin, bagian dari orang-orang yang muqarrib. Alias dia minta level yang tertinggi. Ya, makanya kaum muslimin kalau berdoa ini selalu minta level-level yang tertinggi. Kata Nabi, kalau minta surga, minta surga Firdaus. Karena itu surga pertengahan sekaligus surga yang paling tertinggi. Baik. Jangan doanya, Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini enggak pantas masuk surga Firdaus. Wah, kata Nabi, berdoa minta surga Firdaus. Nah, seperti itu. Kemudian apa doa berikutnya? Waj'al ummi minal huril ain. Ya Allah, jadikan juga ibuku sebagai bidadari di surga. Apa? Lagi sakit, lagi cabut panah, sempat-sempatnya doa untuk ibunya. Ya Allah, jadikan ibuku sebagai bidadari di surga. Ya, ini anak berbakti betul ini. Refleks ini ngomongnya. Ya. Dan kaum muslimin, bahwa Allah memerintahkan kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Kata Sufyan bin Uyainah, bentuk syukur kepada Allah adalah Anda menjaga salat 5 waktu. Dan bentuk bersyukur kepada kedua orang tua adalah Anda mendoakannya sebanyak 5 waktu juga. Nah, itu syukur kepada kedua orang tua. Baik. Ini juga menunjukkan bahwa wanita-wanita di dunia ini ketika masuk surga, dia juga akan menjadi bidadari. Bahkan lebih lebih mantap daripada bidadari yang ada di surga. Nah, seperti itu. Ya Allah, jadikan istri-istri kami sebagai bidadari. Jadikan anak-anak perempuan kami sebagai bidadari, dan jadikan ibu kami, ya, dan ibu-ibu kaum muslimin dan wanita-wanita kaum muslimin sebagai bidadari di surga. Allahumma. Ya. Hadis yang terakhir, An Atha bin Rabah. Atha ini tabi'in, berkulit hitam, tetapi seorang ilmuwan. Ya, ini artinya bahwa kaum muslimin untuk soal ilmu, kemuliaan itu tidak melihat warna kulit seseorang, statusnya seperti apa. Ya,
dia bangsa Arab atau non bangsa Arab atau disebut dengan ajam. Sekedar Anda tahu bahwa para ulama-ulama terdahulu yang meriwayatkan hadis-hadis bukan orang Arab. Ya, lihat semisal Imam Bukhari, dari mana? Dari Bukhara. Imam Muslim juga ya sama. Tirmizi juga sama. Ya. Dan beberapa lagi ulama-ulama lain, ahli tafsir, semisal Imam Qurtubi, ya, dari Spanyol, dari Cordoba. Ya. Kemudian Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, dari Andalusia. Mereka adalah orang-orang yang non Arab, tetapi mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, bahkan akhirnya fasih mengucapkan bahasa Arab dan menulis hadis-hadis Nabi, ya, dengan bahasa Arab. Sehingga orang-orang Arab pun berguru sama dia. Dia inilah orang Arab. Ya. Adapun ajam adalah mereka yang tidak pandai berbahasa Arab, walaupun dia orang Arab, bukan orang Arab, dia orang ajam. Nah, oleh karena itu istimewa betul antum kalau misalnya sudah orang non Arab, pandai lagi bahasa Arab, ya, bisa bahasa Indonesia, lancar bahasa Madura, apalagi bahasa Jawa. Luar biasa itu. Ya, sebab kalau orang-orang di Arab misalnya bahasa Arab toh, kalau bahasa Madura nggak bisa dia. Tapi kalau orang Indonesia bisa bahasa Arab, luar biasa. Ya. Nah, kaum muslimin, kata Atha bin Rabah, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku di suatu hari, Atha, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Mau tidak tak lihatkan seorang wanita calon penghuni surga. Bahkan bukan disebut calon, ini adalah wanita penghuni surga. Qultu bala, mau guru. Ya, mau. Qala hadhil mar'atu sauda, itu wanita hitam itu. Ini sebagian ulama menjadikan dalil bahwa wanita itu tidak wajib bercadar. Ya, sebab kalau bercadar menutup seluruh anggota tubuhnya, dari mana tahu dia hitam? Gitu loh maksudnya kata sebagian ulama. Jadi ini dalil bahwa bercadar itu bukan wajib berdasarkan dalil seperti ini. Ya, ada yang bilang lagi kalau tidak terlalu rupawan wajahnya nggak usah ditutup, tidak wajib. Ya, seperti itu. Baik, ini wanita hitam, katanya itu wanita hitam di sana itu. Dia atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia atau wanita ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni usra. Ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Sebagian ulama mengatakan kena penyakit jin. Ya, kesurupan jin. Tetapi riwayat yang lain atau sebagian ulama mengatakan bukan, ini penyakit ayan. Ya, kena penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, dan di saat penyakitku datang, auratku tersingkap. Berarti wanita ini datang membawa dua hal. Kena penyakit, mengadukan penyakitnya. Yang kedua, saat sakit, atakasyaf, auratnya tersingkap. Dan tampaknya wanita ini lebih cenderung, lebih berat kepada apa? Kepada aurat yang tersingkap. Ya, karena nanti kita lihat kelanjutan pembincangannya. Ya. Fad'ullaha li, mohon doakan kepada Allah untuk kesembuhanku. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau sampean mau sabar, ya bagimu surga. Ini menunjukkan berobat itu tidak wajib. Ya. Kata ulama, berobat itu tidak wajib. Buktinya wanita ini sakit, kata Nabi kalau sampean mau, ya, bersabar, bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyat. Dan jika engkau mau, tak minta kepada Allah, saya berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Kalau begitu ya Rasulullah, asbir, tak sabar saja. Subhanallah. Beginilah para sahabiat, para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begini karakter mereka. Ya. Mereka lebih mementingkan selalu urusan akhirat. Ya sudah Rasulullah, aku tak sabar. Qalat inni atakasyaf. Tapi Rasulullah, soalnya
Aku ini kalau sakit, ini aurat tersingkap, ya, tersingkap kemana-mana. Fad'ullaha li alla atakasyaf. Berdoalah kepadaku agar ketika sakitku itu datang sampai tidak tersingkap auratku. Ya subhanallah, indah betul ini permintaan. Bandingkan dengan wanita-wanita sekarang kaum muslimin, enggak sakit memang sengaja ditampakkan. Ya subhanallah. Jadi dia ada uzur. Orang kalau sakit tersingkap auratnya atau datang ke dokter dan dokter harus menyingkap auratnya, boleh. Ya, boleh. Ya, seseorang bertanya kepada tabi'in, kalau tidak salah ke Atha, wahai Atha, ada wanita yang jatuh dan retak salah satu di antara tulangnya atau tulang dadanya. Bolehkah aku menyingkapnya dan memegangnya untuk mengobatinya? Katanya boleh. Ya, boleh. Nah, kaum muslimin, tentu kalau di sini tidak ada pengobat wanita. Tapi kalau ada wanita tentu itu dulu. Atau ada wanita ahli pengobatan tapi enggak begitu ahli. Malah bisa kasih resep yang salah. Ya. Atau terkenal kalau dia ngobati lama sekali. Ya, bukan semakin baik malah semakin parah. Nah, kalau kondisinya begini boleh berpindah ke laki-laki. Alias kaum muslimin, orang kalau sakit sampai tersingkap auratnya dan lain sebagainya, hal itu diperbolehkan. Tetapi wanita ini begitu perhatian dengan auratnya. Sakitnya pun dia tidak ingin auratnya tersingkap. Nah, bandingkan dengan wanita-wanita sekarang, sehat walafiat dan sengaja menampakkan auratnya kepada di depan laki-laki yang bukan mahram. Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi meninggal, kamar beliau boleh buat sekat. Di sini kubur Nabi, di sini kamar Aisyah, buat sekat. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, beliau tetap menetapi kamar tersebut. Ketika Umar bin Khattab meninggal dan dikuburkan di kamar Nabi, Aisyah mengemasi barangnya, pindah tempat. Ditanya, kenapa bunda Anda meninggalkan tempat? Katanya, bagaimana bisa aku membuka auratku di depan laki-laki yang bukan mahramku? Ya, padahal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab sudah meninggal kaum muslimin. Tetapi begitu pun Aisyah tidak melakukan hal itu. Asma, ya, ibunya Abdullah bin Zubair sekaligus saudarinya Aisyah, itu sudah usia 100 tahun, sudah mengalami kebutaan. Suatu hari Abdullah mengirimkan pakaian untuk ibunya untuk dikenakan. Asma meraba-raba pakaian tersebut. Ini tipis, ya. Ini terlalu tipis. Ini bisa menyingkap apa yang ada di dalam. Subhanallah, sudah usia 100 tahun lebih. Ya, masih perhatian dengan urusan seperti ini. Sementara wanita-wanita tua kita sudah dicopot semuanya. Ya. Kelihatan rambut putih jemur, tinggal pakai apa namanya kutangan itu. Ditanya, weh sudah tua nggak ada yang selera. Bukan itu, bukan masalah nggak ada yang selera. Ya Allah, lihatlah wanita-wanita terdahulu bagaimana penjagaan mereka terhadap aurat. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, tentu kita yang sudah hadir di majelis-majelis seperti ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka bisa militan terhadap aurat-aurat mereka, terhadap istri kita dan anak-anak perempuan kita. Mereka militan dalam menutup aurat, luar biasa. Ekstrim dalam menutup aurat, ya tidak masalah. Itu bagus, ya, daripada berlonggar-longgar dalam urusan aurat. Ya, baik, kaum muslimin, cukup sampai di situ kajian kita pagi ini. Ya, artinya hadis-hadis yang kita sampaikan ini adalah hadis-hadis yang menggembirakan bagi kita yang mengalami sakit. Tetapi yang paling inti kaum muslimin, maksimalkan kita beramal soleh di saat kita masih sehat seperti ini. Sebab kita tidak tahu sakit itu kapan datang. Nah, ketika sakit itu datang, walhamdulillah kita bisa bergembira, ya, bisa berbahagia, di mana catatan-catatan amal itu terus tercatat kebaikan kita, sekalipun kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya. Soal untuk demam yang terjadi pada anak-anak, apa yang didapatkan oleh anak tersebut
Sedangkan kalau pada orang dewasa, demam itu sebagai pelebur dosa. Adapun anak-anak, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala. Sebagaimana anak-anak ketika melakukan amalan-amalan ibadah yang belum wajib, misal anak-anak ini belum kena kewajiban sholat misalnya, lalu dia melakukan sholat, ya, padahal belum usia taklif, belum usia pembebanan, tapi dia sholat, maka dia mendapatkan pahala. Dan juga pahala untuk orang tuanya yang apa? Yang mendidik anak tersebut. Nah, ketika sakit, diharapkan juga dia mendapatkan pahala. Dan orang tua yang bersabar untuk merawatnya juga mendapatkan pahala dari sakitnya tersebut. Bila ada uzur, kita tidak bisa sholat qabliyah tepat waktu. Bolehkah sholat qabliyah bila lewat waktu? Nggih, boleh. Nabi SAW seusai sholat asar, beliau masuk ke rumah salah seorang istrinya. Lalu beliau sholat di sana. Lalu istrinya terheran-heran dengan perbuatan Nabi SAW. Lalu dia mengutus salah seorang utusan, ya, salah seorang pembantu di situ, dan berkata, coba tanyakan kepada Rasulullah, sholat apa yang dikerjakan? Ya, bukankah tidak ada sholat setelah sholat asar? Nanti kalau Nabi memberikan isyarat agar engkau tidak menjauh, tetap di tempat, maka tetaplah di tempat. Maka utusan ini pun bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan isyarat supaya tetap di tempat. Selesai salam, Nabi SAW berkata, sesungguhnya tadi sehabis duhur saya kedatangan tamu, saya sibuk dengan tamu, sehingga tidak sempat melakukan sholat ba'diyah duhur, dan sekarang saya ganti. Salah seorang sahabat sehabis sholat subuh langsung bangkit mengerjakan 2 rakaat subuh. Nabi menegurnya dan berkata, bukan kau sholat subuh 2? Bukan kau sholat subuh itu cuma 2? Kenapa kamu 4 rakaat? Ya, katanya, ya Rasulullah, tadi saya tidak sempat qabliyah dan baru saya ganti sekarang. Nabi pun diam. Diamnya Nabi berarti ini takrir, pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.